bersahabat Yahya bin Mu'adz rahimahullah, dari Yahya bin Mu'adz al-Razi rahimahullah, al-ilmu ilmu itu petunjuk amal, wal fahmu bi'alul ilmi, dan pemahaman itu adanya ilmu, wal aqlu qailun bil khairi, dan akal itu menuntun bagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah as-saminah, maqalah yang ke-8, an Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah, dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah. Ini dulu pernah kita ceritakan pada bab-bab sebelumnya tentang seorang sufi yang bernama Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Oh, masih ada yang nulis ya? Belum selesai. Nah, ini tentang seorang sufi di daerah Persia. Kisahnya sudah kita jelaskan, kita ceritakan ketika dia minjem duit sama wong, tapi duit digunakan untuk bantu wong dalam jihad, wong nak berangkat haji, untuk wong untuk ilmu. Jadi ketika beliau ini sudah datang tempo ditagih, gundah dia, mana mayar ya duitnya. Ya. Akhirnya malamnya dia bertemu dengan Rasulullah mimpi. Kata Rasulullah, jangan gundah, kau datang ke satu tempat dari daerah Hirat namanya, ya, di Khurasan, di wilayah Iran. Di sana kau berkhutbah, karena beliau ini terkenal dengan khutbahnya yang bisa menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, menghilangkan kegundahan hasil. Jadi ceramah-ceramah beliau tuh, kalimat-kalimat beliau tuh begitu menyentuh. Jadi ketika dia di daerah Akhirat, dia khutbah, banyak yang dengar. Ada seorang diceritakannya tentang kegundahan dia, disuruh Rasulullah ke daerah itu. Ada seorang yang mendengar itu, seorang putri raja. Dia temui Yahya bin ar-Razi ini, Mu'adz ar-Razi ini. Kemudian ketika engkau bercerita bahwa engkau bertemu Rasulullah, menyuruh ada nanti satu tempat kau berkhutbah, ada orang yang sudah menyiapkan beberapa dirham untuk membayar utangmu. Saat itu pun aku bermimpi yang sama, katanya. Maka Rasulullah menyuruh seperti itu, dan aku menantikan kedatangan. Ternyata engkau, dengan syarat kau harus lebih dari 3 hari ceramah di daerah wilayah itu. Ini salah satu kelebihan beliau. Dan sufi, jadi termasuk orang-orang yang begitu dalam pemahaman dia tentang bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya ini sudah kita jelaskan, kita ceritakan sebelumnya. Ini ngulang dikit ya. Beliau mengatakan al-ilmu dalilul amal. Ay mursyidahu wa kashifahu fala yuwajidul amal bidunil ilm. Bahwa ilmu itu menjadi penunjuk amal, yaitu sebagai pembimbing, ya, dari berbagai macam rahasia-rahasia, termasuk hal-hal yang penting dalam ilmu. Fala yuwajidul amal bidunil ilm, maka tidaklah ada satu amal selain dengan ilmu. Apa maksudnya? Bahwa ilmu itu menjadi penunjuk amal. Orang mau menyempurnakan amal adalah dengan ilmu. Maka tatkala orang beramal tanpa ilmu, maka tidak akan sempurna amalnya. Karena ilmu itu bahasa kitanya pengetahuan, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang berkenaan dengan amal itu ada
aturan melalui apa? Ilmu pengetahuan. Dan sifat ilmu ini tidak akan didapatkan illa kecuali dengan bermujahadah mencarinya atau menuntut ilmu. Siapapun yang pengen jadi orang alim, pengen jadi orang berilmu, tanpa ada mujahadah maka tidak akan jadi, tidak akan bisa. Bersusah-susah, bercapek-capek datang menuntut ilmu itu, maka orang akan dapat ilmu. Terkadang berat menuntut ilmu itu karena mungkin keterbatasan kemampuan akal untuk cepat menangkapnya. Tapi banyak kisah-kisah orang zaman dulu yang dengan kesabarannya untuk menuntut ilmu mungkin berat, mungkin susah menangkap apa yang diajarkan oleh guru, tapi dengan kesabarannya dia bisa menjadi orang-orang alim, orang-orang yang luar biasa. Bahkan mencari ilmu tidak cukup di satu tempat saja. Imam Syafi'i mendatangi Imam Malik ke daerah Madinah situ untuk mempelajari beberapa hadis. Makanya orang-orang yang pengen mendapatkan ilmu harus memujahadah. Nah, setelah dia dapat ilmu, ilmu inilah yang akan menuntun dia, akan menjadi petunjuk dia melakukan satu ketentuan. Misal ketentuan amal. Tidak usah jauh-jauh. Ketika kita beli satu produk, biasanya ada buku petunjuk kan, elektronik kan, apa istilahnya? Iya, petunjuk analog petunjuk. Bagaimana cara gerakkan ini, mau ngidup kenyo, mau ngoperasi kenyo. Seluruh barang yang kita beli itu di zaman modern ini biasanya ada buku petunjuknya, ada standarisasinya. Maka ketika kita melaksanakan instruksi yang ada dalam buku petunjuk itu, maka insya Allah barang yang kita beli itu dalam operasionalnya bagus, tahan lama, ya, terpelihara. Tapi kalau kita sekendak gitu baik, maka biasanya tidak tahan lama. Sama dengan amal, sikap ibadah, solat. Solat itu bagaimana mungkin kita mencapai kesempurnaan solat tanpa ada ilmu? Syariatnya lewat fikih yang kita pelajari, tasawuf yang untuk mempelajari tentang hati yang dijaga dalam solat itu, pemahaman kita tentang ketuhanan, pemahaman kita tentang makna ibadah, rahasia ibadah yang kita lakukan, mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyatul akhir, sampai salam yang kita baca dalam solat. Maka orang bisa melaksanakan amalannya tadi bisa sempurna dengan ilmu. Dikatakan di sini, la yuwajidul amal biduril ilm. Tidak ada amal itu selain dengan ilmu. Dan orang yang berilmu, dia akan tahu tentang kekurangan dia. Semakin belajar, semakin tahu kekurangan. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang merasa tidak pernah puas tentang satu pengetahuan, apapun bentuk pengetahuan itu, berarti orang itu terus belajar. Tapi ketika orang sudah merasa puas dengan pengetahuan yang dia dapatkan, meskipun pengetahuan itu cuma setitik atau secuil saja, maka itu isyarah pertanda orang itu tidak ada proses belajar dalam hidupnya. Sama dengan kita, misal ngucap sound system, kita belajar terus, tambah tahu, tambah banyak tidak tahu, tambah penasaran. Nah itu orang punya proses belajar. Sama dengan ilmu. Dan orang yang sering belajar dengan ilmu tadi, dia akan menghargai ilmu, bahwa ilmu itu menjadi satu produk yang paling tinggi nilainya bagi dirinya dan bagi orang lain yang diambil ilmunya. Jadi saat kita menggunakan jasa seorang misalnya, jasa seseorang itu kita pakai, kita bayar mahal orang itu tadi. Tapi dengan pengetahuannya tadi, padahal tidak terlalu banyak, tapi pengetahuan yang langka dimiliki itu kita punya nilai tinggi terhadap. Sama dengan orang yang punya ilmu. Dia akan menghargai orang yang berilmu, dan dia akan menjaga ilmu dengan menghargai dirinya dengan ilmu itu. Dia jaga akhlaknya, dia jaga peranginya, dia jaga kata-katanya,
dia jago amalannya. Itu sifat orang berilmu. Bahkan orang berilmu itu sendiri tidak merasa dirinya berilmu. Dia kalangan orang berilmu, dia pun tidak merasa dirinya sama dengan orang. Bahkan dia merasa rendah. Itu ciri orang berilmu. Misal ada acara-acara misalnya. Kalau kita merasa, kalau orang berilmu itu merasa justru tidak berilmu. Dia dah galak tampil-tampil di depan misalnya. Sementara orang lain tak nyuruh dia. Tahu diri istilahnya itu. Malu situ, duduk di depan situ, alim kan. Padahal orang tua nyuruh dia, sini sana. Biarlah pada sini, Pak. Ini dah disuruh macam-macam bahasa Arabnya al-macam-macam. Jangan. Ya. Tanamkan itu sama kamu. Kita ta'zim dengan orang berilmu. Dahulukan orang-orang berilmu. Dahulukan orang-orang yang berilmu. Biarlah kita tidak berada di sekitar mereka. Karena mereka itu diberikan kenyamanan untuk mereka duduk, kenyamanan untuk mereka bisa bergerak. Itu sifat orang berilmu. Tak boleh juga ada orang alim misalnya kita nak saking ngambil kemuliaannya lewat apa istilahnya itu, istilahnya itu, lewat karomahnya, lewat takzim kita tadi. Barokah, ambil barokah. Sementara dia kaget terjepit-jepit berebut nak nyalami. Tidak boleh juga itu. Itu sifat orang berilmu. Jadi justru tambah orang berilmu tambah tahu dirinya siapa. Tapi kalau orang tidak berilmu dia tidak tahu diri siapa dirinya. Tuh, jadi mudahnya ngomong, alim ini. Tapi kalau orang tidak alim, kelihatan seperti alim padahal belum tentu alim. Jadi bahasa kitanya biasa-biasa baik. Ada sih kok Gus Baha itu juga lah. Tak ganti-ganti bajunya itulah barnonya. Baju putih, kopiannya dimainin. Tapi itu tafsir berjalan itu. Sekali berkali ustad-ustad yang top-top itu ngakui tentang beliau. Biasa-biasa baik. Makanya inilah ilmu tadi yang menunjukkan dalil amal. Amal hubungan kita kepada Allah. Amal juga berhubungan dengan sesama manusia. Wal fahmu wi'a'ul ilmi. Kefahaman itu adalah wadahnya ilmu. Maka orang yang paham dia dapat wadahnya ilmu. Jadi ada satu kaidah misal disampaikan oleh guru atau orang alim kita dengar. Ketika kita paham, berarti kita sudah dapat wadah untuk ilmu tadi. Tapi kalau kita tidak paham apa yang disampaikan oleh guru atau ilmu itu, kita belum ada wadahnya. Karena wadah ini untuk mengumpulkan yang kita dapatkan. Nah ini wadahnya. Kalau kata wadah, ada dia teman berceceran. Tapi kalau paham, maka pengetahuan itu yang paling bagus. Kalau kita paham ilmu atau sesuatu, baik bukan ilmu agama, segala pengetahuan, kita paham itu terstruktur. Ini. Makanya belajar itu harus dari dasar. Dari dasar. Karena kita ketika naik tingkatan berikutnya, kita sudah mengembangkan dasar yang kita miliki. Belajar dari kecil. Sama aja kita ngajar, belajar alif dulu, alif bata sabi. Sudah alif tasa'a, alif bawai, alif depan dulu. Sudah lagi alif dua di atas an, alif dua di wain, alif dua di depan. Terus apa lagi? Alif dasa'a, nun dasana'an, alif bawai dasa'au, nun dasana'au, alif bawai depan alif bawai, alif dari dasa'ai, alif bawai. Naik lagi. Alif dasa'a, nun dasana kapim depankum. Anakum. Habis kaki an-nabiyanna tuan nasiyan. Masih apalah? Iya kan? Sudah tahu lagi kita. Baru masuk abiduna, amiluna, berkembang lagi. Baru terakhir ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'alal lali kalimatillah. Baru masuk Fatihah.
Sudah Fatihah kaget terus habis juz 30 atau masuk Quran, masuk ilmu tajwidnya. Nah, itu orang yang belajar punya standar. Sama dengan wong jalan bawa motor mau mobil, dia giginya 1. Coba kamu bawa motor langsung gigi 4. Ngeden. Ngeden, nanjak. Langsung gigi 4. Nanjaklah, mendak terbundur kamu. Naik dak jungkelio. Begitulah orang belajar ilmu dasar. Makanya untuk meraih kepahaman tadi terstruktur kalau bahasa modern sekarang. Ilmu itu terstruktur. Begini. Makanya kita belajar itu bab 1. Dalam fikih yang dipelajari itu belum yang lain. Belajar babnya babut thaharah. Karena induknya amalan dalam fikih itu adalah thaharah, kesucian, bersuci. Belum belajar sholat, belum belajar wudu, belajar air dulu. Belajar najis dulu. Iya kan? Itu terstruktur. Maka kepahaman inilah yang tadi menjadi wadahnya ilmu tadi. Maka orang kalau belajar dengan standar yang awal sampai terakhir, maka dia mendapatkan wadahnya. Maka ilmunya tadi akan terasa menjadi penuh dan terstruktur. Oke. Teratur kalau bahasa kita. Nah, itu. Wal aqlu qaidul lil khairi. Akal itu adalah penuntun kepada kebaikan. Ayhamilu lahu fala yuwajirul khair illa bil aqli da'i ilaih, yaitu membawa baginya tadi, maka tidak adalah satu kebaikan kecuali dengan akal yang mengajak kepadanya. Akal Allah ciptakan itu tadi ada satu kemampuan membedakan baik dan buruk. Ini akal. Manusia dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Akal inilah yang menuntun manusia untuk melihat satu kebaikan. Ini perintah, ini larangan. Ini halal, ini haram. Ini baik, ini buruk. Akal. Makhluk lain tidak dikasih Allah akal, maka tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kucing, anjing, monyet, apa lagi? Seluruh binatang itu tidak ada akal. Kita punya standar akal kita. Ini baik, tidak baik. Berpakaian itu standar baiknya begini. Ya. Kalau tidak berbaju tidak baik. Kucing, mana tahu dia berbaju apa tidak? Kucing kawin, sekendak dia baik, mana kendak dia? Begitu tidak baca akal kita bagaimana tidak bisa itu. Meskipun dia halal, tidak boleh depan umum pegawai. Ini tidak boleh, ada standar-standarnya. Akal ini yang bisa membedakan. Maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, maka syukuri akal ini. Maka akal kita dibuat produktif. Ya, jangan sampai kita dikatakan dipanggil terus bahasa Al-Quran, ya ulil albab, ya. Orang-orang yang berakal, yang berpikir, ya. Afala ta'qilun. Sampai Allah terus nyinggung terus, apa kamu tidak berakal? Karena kegunaan akal itu tidak semestinya ditempatkan. Padahal akal ini sebagaikan dikatakan qaidul lil khairi, penuntun bagi kebaikan. Jadi ini 3 hal yang baru disampaikan tentang kalimat-kalimat atau kata-kata yang menjadi pelajaran bagi kita semua dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa qaddamu jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Allahumma ta'ala dzunubana wa li walidina inna yawma yaqum hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad rabbil alamin. Sallallahu alaihi